siapa sebetulnya para dewa yang disembah oleh orang-orang selain Islam. Jadi Islam adalah satu-satunya, selain Yahudi, mohon maaf, Islam dan Yahudi adalah dua agama yang betul-betul tidak mempunyai rupa Tuhan, tidak mempunyai patung Tuhan, tidak mempunyai gambar Tuhan. Islam, Yahudi betul-betul adalah agama yang mengesahkan Tuhan, tidak menyifati Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Dan yang terpenting adalah orang Islam dan orang Yahudi hanya mempunyai tempat suci. Tempat suci berbeda dengan berhala. Tempat suci itu ya sama seperti tempat peribadatan. Jadi tempat yang digunakan untuk mengibadahi Tuhan, untuk menyembah Tuhan, itu adalah tempat suci. Dia bukan berhala sama sekali. Kalau Islam itu mempunyai Ka'bah sebagai sentral peribadatan, sebagai tempat paling suci yang dijaga oleh Tuhan, yang dipercaya oleh umat Islam sebagai tempat paling dimuliakan oleh Tuhan. Umat Islam melaksanakan haji ke sana sebagai satu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Nah, orang Yahudi mempunyai tembok ratapan yang itu dikatakan sebagai sisa-sisa peninggalan tempat suci terdahulu, dan umat Yahudi juga melakukan peribadatan di sana. Umat Islam tidak pernah menganggap bahwa Ka'bah adalah wujud Tuhan atau eksistensi Tuhan, tidak. Karena itu hanyalah sebuah tempat. Dia hanya sebuah benda, dia hanya sebuah tempat, cuma disakralkan karena disucikan oleh Tuhan. Nah, begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Tembok ratapan bukanlah eksistensi Tuhan, bukan juga sebagai satu wujud Tuhan, tidak, tetapi itu hanyalah tempat yang disucikan oleh Tuhan. Itu. Jadi tempat dengan berhala itu berbeda. Ya, kalau berhala, apa sih yang dimaksud dengan berhala? Berhala itu wujud dari Tuhan yang digambarkan dalam satu sosok, baik gambar maupun patung. Nah, itulah berhala, karena dia dianggap sebagai wujud, sebagai bentuk dari Tuhan. Jadi betul-betul diyakini itu adalah sosok Tuhan. Nah, tempat dengan berhala itu berbeda. Nah, confident semuanya, pada dasarnya setiap agama itu mempunyai konsep dasar bahwa Tuhan itu esa. Semua agama, bisa kita katakan semua agama mengajarkan keesaan Tuhan. Nah, dalam konsep agama-agama juga itu ada Tuhan-Tuhan yang memang betul-betul tidak bisa digambarkan oleh apapun. Nah, contoh Kristen sendiri. Dalam Kristen itu kalau kita membuka dalam kitab mereka, yang namanya Tuhan, yang kalau diterjemahkan di situ sebagai Elohim, kemudian sebagai Adonai kalau bahasa Yahudinya begitu, itu adalah sosok yang dikatakan sebagai Tuhan, bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan dan lain sebagainya. Ada sifat-sifat di mana Tuhan itu memang tidak pernah dilihat oleh manusia. Sifat Tuhan bukan sifat manusia, sifat manusia bukan sifat Tuhan. Manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Itu ada semua di situ. Jadi jelas sekali konsep ketuhanan yang sangat jelas sebetulnya ada di dalam kitab mereka. Tuhan yang tidak ada syarat. Maksudnya apa? Ya Tuhan esa, nggak pakai tapi gitu loh. Jadi esa ya esa, nggak ada tapi-tapian. Kalau esa terus ada tapi, itu akan jadi lucu. Makanya di dalam kitab suci mereka sendiri sebetulnya ada konsep seperti itu tapi tidak dijalankan. Nah, contoh lain misalkan, mohon maaf, ini dalam agama Hindu. Agama Hindu sendiri meyakini selain Tridewa, tiga dewa yang berkuasa, Siwa, Wisnu, Brahma, ada satu wujud Tuhan yang betul-betul dianggap sebagai satu eksistensi yang mengawali seluruh jagat raya, yang disebut sebagai Brahman. Kalau di dalam kitab mereka disebut Natasha, Pratima, Asti. Jadi Tuhan itu tidak punya foto, tidak punya gambar, tidak punya sosok. Nah, inilah satu Tuhan yang memang betul-betul esa. Dialah yang memulai segalanya. Adanya Tridewa ya karena adanya Brahman. Nah, ini satu konsep yang semuanya betul-betul ada di dalam kitab suci. Nah, kita kembali kepada masalah siapa para dewa itu. Jadi para dewa yang dianggap sebagai Tuhan yang lebih lemah daripada Tuhan yang sebenarnya. Jadi kata dewa itu menunjukkan Tuhan-Tuhan yang lebih kecil dari Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan-Tuhan yang lebih kecil, tingkatannya lebih rendah daripada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Tuhan yang maha pencipta punya Tuhan lagi yang di bawahnya. Itulah disebut sebagai para dewa. Nah, siapa? Kalau kita membuka di dalam Al-Quran, kita melihat
zaman Nabi Nuh alaihissalam itu juga sudah ada para dewa. Jadi para dewa yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah, kalau di situ disebutkan di dalam ayatnya, wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala su'an wala yaghutha wala ya'uqa wala nasra. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan umatnya Nabi Nuh berkata kepada umatnya, kepada orang-orang di sekitarnya, dan janganlah kamu meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Siapa Tuhan-Tuhan kalian? Yaitu wala tadharunna wadan, jangan kalian tinggalkan wad, wala suwa, ada namanya suwa, ada wad, ada suwa, ada yahud, ada ya'uq, nasar. Nasar itu nih 5, ada 5 Tuhan, ada 5 dewa yang pada saat itu diyakini oleh kaumnya Nabi Nuh sebagai perwakilan dari Tuhan yang paling tinggi, kemudian punya bawahan lagi namanya 5 dewa ini. Inilah yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, siapa 5 dewa ini dulunya? Ternyata kalau kita melacak, hum asma'us shalihin min qablihim. Jadi itu 5 dewa ini tadi adalah sebetulnya adalah orang-orang soleh yang hidup sebelum kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebelum kaumnya Nabi Nuh itu hiduplah orang-orang soleh bernama Wad, bernama Suwa, bernama Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Orang-orang soleh ini betul-betul punya kesolehan, mempunyai satu kedudukan di sisi manusia yang sangat luar biasa pada saat itu, disebabkan kebaikan mereka yang tidak sebanding dengan kebaikan manusia-manusia lain. Nah, setelah wafatnya orang-orang soleh ini tadi itu, yaitu Wad, Yahus, Ya'uq, Nasron, dan Suwa, mereka ini setelah mereka wafat, orang-orang setelahnya itu ingin mengingatkan bahwa orang-orang soleh ini harus ditiru oleh anak cucu mereka. Lalu mereka membuat patung, membuat monumen, membuat monumen mengatasnamakan orang-orang soleh terdahulu, supaya anak-anaknya itu mengingat bahwa ada orang-orang soleh bernama Wad, bernama Suwa, bernama Yahus, Ya'uq, Nasr. Ini mereka supaya ingat. Tapi setelah generasi pembuat berhala, pembuat monumen ini tadi itu wafat, meninggal dunia, anak-anak cucu mereka salah faham terhadap berhala-berhala yang diciptakan. Mereka membuat kisah-kisah palsu, kisah-kisah yang mereka karang-karang sendiri terhadap patung-patung yang dibuat oleh orang tua mereka itu. Mereka membuat karangan-karangan tentang kisah mereka, sehingga manusia sebelumnya menganggap patung-patung itu adalah patungnya orang-orang soleh, generasi setelahnya menganggap bahwa patung-patung itu adalah patungnya para dewa, Tuhan yang harus disembah, yang harus diibadahi. Kalau di Indonesia, mohon maaf sekali, saya harus sampaikan ini. Jadi kalau di Indonesia sendiri, sebagai contoh adalah kisah Wali Songo. Kisah Wali Songo, Wali Songo itu betul-betul ada, tidak diragukan sama sekali. Wali Songo itu betul-betul ada, dan keberadaannya adalah sesuatu yang memang harus kita percaya itu ada. Karena kalau nggak ada Wali Songo, ya nggak ada Islam. Siapa yang bawa Islam ke sini kalau bukan Wali Songo dengan perjuangan mereka? Cuman masalahnya adalah kisah tentang Wali Songo itu banyak yang palsu, banyak yang tidak terpercaya. Karena penyaringan kisah tentang Wali Songo tidak seperti penyaringan hadis. Kalau hadis kan jelas silsilahnya, sanadnya itu, orang yang menyampaikan hadis itu terpercaya atau tidak, semuanya kan akan tersaring menjadi maudhu, dhaif, atau sahih. Nah, kalau cerita tentang Wali Songo itu kan tidak disaring. Dari mana ia bersumber? Dari berbagai macam manusia yang berbicara, manusia yang berkisah. Tidak disaring lagi kisah-kisah mereka. Maka banyak kisah-kisah yang menurut kita itu betul-betul nggak masuk akal. Sebagai contoh, Sunan Kalijogo itu kan katanya disuruh jagain tongkat selama 10 tahun di samping kali, sampai lumutan, sampai dirubungi semak belukar selama 10 tahun. Beliau ini kan wali, jadi kalau pakai nalar logika, beliau adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang soleh, orang yang sangat luar biasa. 10 tahun cuma jagain tongkat, itu kan nggak manusiawi. 10 tahun jagain tongkat nggak manusiawi, nggak sholat, nggak melakukan ibadah puasa, nggak melakukan ibadah-ibadah yang lain, sedangkan itu adalah sebuah kewajiban. Jaga tongkat dengan
jaga sholat itu mana yang lebih wajib? Nggak mungkin seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu taat nggak ngerti kewajiban, kan lucu. Disinilah kerancuan-kerancuan di situ kadang yang membuat saya berpikir, bahwa kisah Wali Songo ini banyak yang harus kita koreksi. Ya, kisah Wali Songo banyak yang kita koreksi. Wali Songonya betul-betul ada, tapi kisah kewalian Songonya tadi itu yang banyak diceritakan dengan cerita-cerita yang ditambah-tambah oleh manusia, dan itu sudah menjadi kewajaran. Jadi jangankan kisah-kisah seperti itu, dalam penyampaian berita saja di Indonesia sudah banyak yang ditambah-tambahin, padahal baru dari 3 mulut, dari si A ke mulut B ke mulut C itu udah berapa banyak yang ditambahi ceritanya. Itu seperti itu. Nah, apalagi sudah bergenerasi-generasi, dari situ kisah-kisah itu dibuat. Nah, Kofizen semuanya, nah ini adalah sebuah contoh bagi kita bahwa dulunya para dewa itu adalah manusia biasa. Maka kalau kita melihat konsepnya orang-orang Cina sendiri mengatakan para dewa itu dulu manusia, makhluk yang mereka melakukan kultivasi, melakukan satu perjalanan spiritual sehingga mereka menjadi para dewa. Nah, itu juga dalam perjalanan dewa-dewa yang lain itu juga sama. Pada dasarnya dewa-dewa itu dulunya memang betul-betul manusia, cuman didewakan oleh orang-orang setelahnya yang membuat kisah-kisahnya ditambah-tambahi sehingga seolah-olah mereka itu betul-betul punya satu kekuatan Tuhan, punya watak-watak ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan yang menjadikan mereka para dewa. Nah, kalau kita juga melihat kisahnya Siddhartha Gautama juga seperti itu. Dia dulunya manusia kan, kemudian diangkat menjadi Buddha. Ya, sama juga banyak dewa-dewa itu. Jadi kalau kita berbicara siapa dewa, ya dewa itu sebetulnya adalah manusia yang dianggap Tuhan oleh manusia setelah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.